Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Nurlaili. Saya dari kelas 4E Administrasi Publik, FISIP Untirta dengan NIM 666122079. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Indonesia. Program ini memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta, baik itu mandiri maupun peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja. Peserta JKN membayar iuran bulanan untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang mencakup berbagai layanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, rawat inap, rawat jalan, dan lain-lain. Aplikasi mobil JKN ini bertujuan untuk memberikan akses mudah dan cepat bagi peserta jaminan kesehatan nasional di Indonesia untuk mengelola berbagai aspek kepesertaan dan layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada hardware. Hardware adalah bagian fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh. Ini meliputi semua komponen fisik yang membentuk sistem tersebut. Nah, termasuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan, perangkat input dan output, dan komponen lainnya. Hardware yang digunakan dalam aplikasi mobil JKN ini pada umumnya meliputi perangkat keras yang digunakan oleh pengguna seperti smartphone atau tablet, dan juga infrastruktur server yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Adapun RAM yang digunakan dapat diperkirakan berada dalam kisaran 100 MB hingga 1 GB, tergantung pada kompleksitas dan persyaratan kinerja aplikasi. Nah, pada aplikasi mobil JKN ini biasanya itu terdiri dari berbagai perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk memberikan berbagai layanan dan fitur kepada pengguna. Nah, beberapa jenis perangkat lunak yang pada umumnya terdapat pada aplikasi mobil JKN itu adalah: yang pertama ada antara muka pengguna atau user interface UI. UI adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Ini termasuk tata letak, halaman, tombol, input teks, dan elemen UI lainnya yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan seperti pendaftaran, pencarian, pengajuan klaim, dan lain-lain. Yang kedua ada manajemen data pengguna. Ini mencakup perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pengguna seperti informasi kepesertaan, riwayat klaim, pembayaran iuran, dan data pribadi lainnya. Yang ketiga ada manajemen koneksi dan jaringan. Aplikasi mobil JKN memerlukan perangkat lunak untuk mengelola koneksi internet dan komunikasi antar perangkat pengguna dan server backend. Ini termasuk penggunaan protokol jaringan seperti HTTP atau HTTPS untuk berkomunikasi dengan server serta pengelola kesalahan dan penanganan koneksi yang terputus. Yang keempat ada manajemen autentikasi dan keamanan. Ini mencakup perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna seperti login dan autentikasi 2 faktor. Selain itu, keamanan data pengguna juga merupakan bagian penting dari aplikasi mobil JKN dengan menggunakan enkripsi data dan praktik keamanan lainnya untuk melindungi informasi sensitif pengguna. Dan kelima ada integrasi API atau Application Programming Interface. Aplikasi mobil JKN mungkin berkomunikasi dengan server backend melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API untuk mengakses dan memperbarui data pengguna seperti informasi keanggotaan, status klaim, dan pembayaran iuran. Dan yang kelima ada manajemen cache dan penyimpanan lokal. Aplikasi mobil JKN dapat menggunakan cache dan penyimpanan lokal untuk menyimpan data sementara dan meningkatkan kinerja aplikasi. Ini termasuk penyimpanan hasil pencarian sebelumnya, penyimpanan pengaturan pengguna, atau menyimpan data klaim yang sedang diajukan secara lokal sebelum dikirimkan ke server. Dan yang terakhir ada layanan tambahan. Nah, beberapa aplikasi dalam mobil JKN ini mungkin juga menyertakan layanan tambahan seperti pemberitahuan atau notification, integrasi dengan layanan lain seperti layanan pemesanan janji atau tamu medis, atau fitur kesehatan tambahan seperti pelacak kesehatan atau saran medis. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada aplikasi mobil JKN ini. Kelebihannya itu ada sangat mudah diaplikasikan atau digunakan. Kedua ada free download baik PC atau mobile. Yang ketiga ada aplikasinya tergolong ringan. Yang keempat ada terdapat fitur lokasi Vaskes, fasilitas kesehatan, terdapat fitur virtual account, dan pelayanan aplikasi tergolong cepat. Karena aplikasi mobil JKN ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja asalkan pengguna memiliki handphone Android dan juga internet.
Dan kekurangannya itu ada masih sering error, terlalu banyak animasi, sering terjadi update. Selanjutnya ada jaringan dan topologi. Jaringan yang digunakan pada aplikasi Mobile JKN ini adalah WAN atau Wide Area Network. Adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, biasanya meliputi wilayah yang melintasi kota, negara, atau bahkan benua. WAN ini memungkinkan komunikasi antara berbagai lokasi yang jauh secara fisik, seperti kantor cabang perusahaan yang tersebar di berbagai kota atau negara. Kenapa aplikasi Mobile JKN ini termasuk ke dalam jaringan WAN? Karena aplikasinya bisa digunakan di mana saja dan juga bisa diakses sesuai dengan lokasi tempat peserta berada. Dan juga topologinya itu termasuk ke dalam topologi star atau topologi bintang, yang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari mode tengah ke setiap node pengguna. Topologi jaringan ini termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Maka dari itu organisasi publik banyak yang menggunakan topologi star, termasuk aplikasi Mobile JKN ini yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya database yang digunakan pada aplikasi Mobile JKN untuk menyimpan informasi-informasi penting itu ada pada namanya MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data yang populer dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak open source yang didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License (GPL). MySQL ini menyediakan platform yang kuat untuk menyimpan dan pengelolaan data yang efisien serta mendukung berbagai fitur dan fungsi yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi modern. Nah, maka dari itu aplikasi Mobile JKN ini menggunakan MySQL sebagai database data penyimpanan informasinya, karena MySQL ini platform yang kuat untuk menyimpan dan mengolah data yang efisien. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.